Baik, terima kasih. Selamat siang. Kita akan membahas apa yang disebut dengan proactive maintenance. Proactive maintenance itu adalah salah satu komponen dari reliabilitas atau reliability center maintenance. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa tugas daripada maintenance itu adalah mempertahankan reliabilitas. Karena apabila tidak ada maintenance, kita tahu persis bahwa kehandalan atau reliabilitas daripada sistem itu akan turun seturut dengan bertambahnya umur. Sehingga dengan demikian, maintenance itu mencoba untuk mempertahankan reliabilitas. Kalau toh reliabilitas itu turun seturut dengan umur, penurunannya tidak setajam kalau tidak ada maintenance. Harapannya adalah bahwa dengan maintenance itu reliabilitas dipertahankan 100% sepanjang segala abad. Itu cita-cita. Supaya reliabilitas itu terjaga, maka muncullah sebuah metode maintenance yang disebut reliability center maintenance, yang mana secara praktis di lapangan itu merupakan sebuah integrasi atau superposisi daripada pelaksanaan komponen-komponen maintenance yang terdiri dari reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Kita sudah membahas apa itu reactive maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Dengan bahasan terakhir tadi adalah vibration monitoring. Komponen terakhir yang ada pada reliability center maintenance adalah proactive maintenance. Proactive maintenance itu lebih kepada analisis. Jadi kalau saudara itu sebagai seorang engineer, biasanya tempatnya adalah proactive maintenance. Proactive maintenance itu adalah sebuah tindakan maintenance yang menjaga aspek-aspek dasar yang mempengaruhi kondisi mesin. Tujuan utama dari proactive maintenance adalah mengurangi downtime yang tak terjadwal, mengurangi kegagalan perawatan, dan mengurangi risiko terkait dengan akibat daripada kerusakan atau kegagalan perawatan. Jadi dari definisi itu sudah terlihat bahwa perlu analisis dan perlu sebuah tindakan yang terstruktur untuk mempertahankan reliabilitas. Kalau kita lihat secara umum, kalau kita hanya memakai reactive maintenance, artinya kalau mesin tidak rusak, tidak ada maintenance, maka membutuhkan budget yang besar untuk maintenance. Akhirnya menjadi mahal. Dengan disertai preventive maintenance, biayanya dan turun. Yang tadinya $18 per horsepower menjadi $13 per horsepower. Kemudian ditambah dengan predictive maintenance, artinya sebuah analisis gejala, maka biaya maintenance menjadi turun. Apalagi kalau disertai dengan analisis dan tindakan yang terstruktur, sehingga maintenance dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisinya, maka biaya maintenance menjadi jauh lebih murah. Itu adalah berdasarkan kajian-kajian di lapangan. Tentu angka-angka ini tidak eksak betul, tapi ini hanya mengatakan bahwa dengan adanya proactive maintenance, maka biaya maintenance menjadi turun. Artinya apa? RCM ini tidak boleh hanya dilaksanakan satu aspek saja, tetapi harus secara keseluruhan dan diikuti dengan apa yang disebut dengan proactive maintenance.
Di sini ditulis bahwa proactive maintenance itu preventing problems before they arise. Jadi mencegah supaya tidak timbul masalah. Jangan sampai masalah itu muncul. Jadi kita melakukan tindakan sebelum ada masalah. Kalau reactive maintenance itu ada masalah baru ada tindakan. Jadi itu agak sedikit berbeda. Maka RCM tanpa proactive maintenance juga tidak ada apa-apanya. Salah satu metode pada proactive maintenance adalah menghilangkan atau mencegah munculnya kerusakan atau kegagalan awal yang dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan yang berkelanjutan. Jadi kegagalan awal itu bisa menyebabkan efek. Salah satu kegiatannya adalah ini. Bahkan ini jadi backbone dari proactive maintenance. Sebetulnya failure itu munculnya dari mana? Sepanjang kita bisa mampu mengenali asal mula daripada failure, kita bisa melakukan tindakan supaya failure itu tidak muncul. Maka sebuah analisis yang mencari akar penyebab daripada failure ini merupakan backbone daripada proactive maintenance. Kegiatan itu disebut root cause failure analysis atau RCFA. Jadi setelah kita menganalisis, kita tahu penyebab daripada patahnya poros itu ternyata itu kita melakukan RCM. Setelah kita tahu penyebab daripada kegagalan, kita menghitung risikonya. Kalau begitu, risikonya itu berapa? Risiko itu adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya failure. Risiko itu kita hitung, kita kuantifikasi, kita beri angka, sehingga kita bisa ngomong risikonya tinggi atau rendah. Kemudian kalau kita sudah menghitung risiko, maka kita melakukan pengurangan risiko atau mitigasi risiko dengan failure mode effect analysis. Kalau toh memang penyebab kerusakannya itu tidak bisa dicegah karena memang itu sudah nature atau dalam, maka bagaimana kita mengurangi risikonya supaya probabilitas kerusakan itu menjadi rendah atau umurnya menjadi lama. Di samping pada proactive maintenance itu kita menghasilkan analisis failure mode effect analysis, maka kita juga harus membuat sebuah model matematik untuk menghitung nilai reliabilitas. Pada awal-awal kuliah selalu dikatakan reliabilitasnya 100%. Itu tujuan utama daripada maintenance. Pertanyaannya, kapan sebuah peralatan atau sebuah sistem itu reliabilitasnya disebut 100%? Kapan itu dinilai 90%? Kapan itu dinilai 80%? Dengan demikian, harus ada sebuah model matematik. Sebuah model matematik yang bisa digunakan untuk menghitung reliabilitas. Di proactive maintenance nanti ada failure mode effect analysis dan ada reliability modeling. Dua aspek. Tentu kita akan satu persatu. Pertama adalah root cause failure analysis. Jadi kita mencari akar daripada failure. Nah, salah satu metode untuk mencari akar permasalahan atau mencari penyebab daripada failure itu kita memakai Ishikawa Fishbone. Jadi diagram tulang ikan yang diperkenalkan oleh Ishikawa. Mengapa diagram tulang ikan? Karena tulang ikan itu kan banyak cabang.
Ini ada kepalanya, ini failure-nya, ini cabang-cabang. Setiap cabang itu kita beri penyebab. Misalnya penyebab failure itu sebelumnya. Penyebab failure itu bisa beragam, tidak hanya satu. Bisa karena materialnya, bisa karena cara pengoperasian, bisa karena manpowernya yang tidak becus jika failure, atau bisa karena korosi oleh lingkungan, ya, environmental gitu, dan lain-lain. Karena penyebab kemungkinan penyebab failure itu banyak, maka semua penyebab itu dituliskan. Cara penulisannya dengan salah satu ya, jadi tidak satu-satu. Salah satunya dengan metode fishbone diagram. Kepala ikan itu sebagai failure dan tulang-tulangnya itu penyebab. Jadi fishbone diagram itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh penyebab dari failure dengan cara yang sistematis. Tulang kepala itu menjadi failure atau efek, dan tulang-tulang dan menjadi penyebab. Di sini tulang-tulang itu ada kerangka-kerangka utama. Itu adalah kelompok, jenis kelompok. Penyebab utama digunakan sebagai kerangka utama. Sementara cabang-cabang itu merupakan penyebab sebelumnya. Percabangan bisa berhenti hanya pada satu cabang, atau bisa berlanjut sampai dengan penyebab awal kerusakan. Setiap penyebab kerusakan dapat dianalisis secara terpisah dengan diagram sendiri, dan penyebab yang dianalisis secara terpisah itu dan artinya menjadi kepala ikan. Jadi contoh saja sepeda tidak operasional, ini kerusakan. Penyebabnya apa? Mengapa sepeda saya nggak bisa dikendarai? Oh, macam-macam. Jangan-jangan memang rangkanya patah, atau memang bannya meletus, atau jalannya menanjak sehingga akan keluar, atau karena memang yang mengendarai sepeda belum bisa, baru belajar, atau karena peletnya pinyol, jadi ada failure, atau karena rantai dan gearnya harus. Banyak lagi bisa ditulis. Dan masing-masing daripada penyebab itu bisa menjadi kepala ikan. Jadi misalnya ini, rangka patah bisa dianalisis dengan fishbone diagram. Penyebabnya apa? Macam-macam. Ban meletus, sebabnya apa? Bisa menjadi kepala ikan sendiri. Sehingga kalau di superposisi dijadikan satu dan lembar itu jadi ruwet ya kan. Maka sebaiknya dalam fishbone diagram ini cukup begini saja. Terus nanti ini jadi kepala ikan, ini jadi kepala ikan. Selesai. Contohnya ini, sepeda tidak erosional, tidak operasional karena aus pada gear dan rantai sepeda. Jadi tadi salah satu penyebabnya rantai dan gear aus. Jadi sekarang saya jadikan kepala ikan. Ini kepala ikan. Apa yang menyebabkan aus pada gear dan rantai sehingga sepeda orang tidak bisa dipakai? Oh, jangan-jangan aus karena KW12 ini materialnya. Jangan-jangan tidak ada perawatan. Dari sisi manpower, maka cara mengendarai tidak sesuai prosedur, sehingga si gear dan rantai cepat aus, atau karena lingkungannya kering dan berdebu sehingga banyak debu sehingga menyebabkan aus, atau cara operasional selalu berbeda-beda. Jadi tegangan pada rantai dan gear itu overload, atau ada penyebab lain. Ini ditulis saja, kemudian dianalisis. Oh, ternyata
apa ya, ternyata perawatannya tidak, perawatan kita jadikan kelalaian. Tidak ada tindakan perawatan rantai. Loh, mengapa tidak ada perawatan materialnya? Jangan-jangan tidak tersedia. Oh, puas. Atau manpowernya males, atau tidak ada peralatan yang digunakan untuk perawatan, tidak punya kipas, tidak punya kuas untuk mengoleskan minyak pada rambut, macam-macam. Atau tidak ada ruangan untuk melakukan perawatan, atau karena sepedanya dipakai terus, tidak pernah istirahat dari detik ke detik, sehingga tidak ada waktu istirahat untuk perawatan, atau yang lainnya. Ternyata setelah dianalisis karena tidak punya oli, tidak punya oli jadi kepala ikan. Mengapa tidak punya oli? Wah, karena nggak punya uang, atau lupa membeli. Dari sisi peralatan nggak ada hubungannya, lingkungan karena tidak ada toko yang menjual oli, dan lain-lain nggak ada hubungan. Nah, dari ketiga sebab itu mana yang menyebabkan tidak punya oli? Biasanya karena lupa membeli saja. Kalau uang sih pasti ada. Jadi dari sepeda tadi akhirnya penyebab itu bisa menjadi kepala ikan. Nah, kalau ketika fishbone diagram itu ditempelkan di sini, wah ini jadi dua. Maka untuk fishbone diagram itu setiap kepala ikan sebaiknya pada diagram tersendiri. Tapi dengan kepala ikan kita bisa mencari penyebab masalah. Kalau begitu, penyebab sepeda tidak operasional apa? Nah, karena tidak ada minyak pelumas, ya. Karena tidak punya uang untuk membeli minyak pelumas, sehingga tidak ada perawatan rantai dan gear. Akibatnya rantai dan gear aus, sehingga sepeda tidak operasional. Jadi akar masalah daripada tidak operasional tidak punya uang untuk membeli oli. Selesai. Dengan demikian maka kita bisa, kalau begitu penyelesaiannya ya beli oli dong untuk pelumasan. Tapi udah terlanjur patah, terlanjur aus gear dan rantai. Ya kalau itu terpaksa diganti. Tapi untuk selanjutnya harus tersedia oli untuk perawatan. Jadi itu root cause failure analysis, sangat sederhana. Kemudian metode kedua di dalam root cause analysis itu adalah apa yang disebut why diagram. Jadi kita bertanya, mengapa kamu menangis? Karena aku lapar. Mengapa kamu lapar? Karena belum makan. Mengapa kamu belum makan? Karena tidak bisa membeli makanan. Mengapa kamu tidak bisa beli makanan? Karena tidak punya uang. Oh, jadi kamu menangis karena tidak punya uang yang bisa digunakan untuk makan, sehingga dia lapar. Jadi problemnya itu nggak ada uang untuk beli. Penyelesaiannya gimana? Ya bisa saja dikasih makan atau dikasih uang, beli saja tidak apa-apa. Itu adalah why. Biasanya dengan 5 tingkat why itu sudah tercapai akar daripada permasalahan. Biasanya begitu. Contoh, mengapa sepeda saya tidak dapat dioperasikan? Karena rantainya lepas. Sekarang why yang kedua, mengapa rantainya lepas? Nah, bisa dua. Karena gigi sepakat dan mata rantai sudah aus. Mengapa? Tingkat kedua, karena gigi
sepoket dan mata rantai sudah tindakannya ganti. Jadi dengan 3 kali mengapa kita sudah tahu. Ya wis tua. Tapi bisa jadi bukan karena sudah berumur atau sudah haus, bisa jadi mengapa rantainya lepas karena tarikan rantai kendor. Jadi rantainya kendor. Mengapa kendor? Karena belum dilakukan penyetelan kekencangan. Oh, jadi mengapa sepeda saya tidak dapat dioperasikan? Karena rantainya belum disetel kekencangannya sehingga rantainya lepas. Tindakannya apa? Setel ulang, selesai. Artinya nanti ada tindakan perawatan yang harus selalu menyetel ulang si rantai supaya rantai tidak pernah lepas. Jadi kita tahu penyebab masalahnya, root cause failure-nya adalah setelan rantai harus pas atau setelan rantai itu beberapa waktu tidak pas sehingga rantainya lepas. Maka harus ada tindakan setel ulang rantai, katakanlah setiap bulan sekali misalnya. Jangan sampai nanti rantainya lepas. Itulah yang disebut why, mengapa, yang merupakan salah satu metode root cause failure analysis. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya persilahkan. Jadi ada fishbone diagram, ada Y diagram yang fungsinya untuk mencari root cause failure analysis. Oke, saya teruskan. Kalau kita sudah mendapatkan penyebab daripada failure, maka kita harus menghitung risiko. Risiko itu apa? Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya failure atau kegagalan. Tinggi rendahnya risiko ditunjukkan oleh sebuah angka yang disebut angka risiko atau risk priority number. Yang mana risk priority number itu merupakan perkalian dari severity atau tingkat keparahan yang diakibatkan oleh failure kali occurrence, artinya sering tidaknya failure itu terjadi, dikalikan detection, artinya apakah failure itu dapat ke tingkat kemudahan failure itu diketahui. Nanti kita ada contoh-contoh. Cuma di sini perlu dipahami sekali lagi yang disebut resiko itu adalah kemungkinan. Kalau sebuah tindakan itu resikonya tinggi, belum tentu nanti akan menimbulkan kegagalan. Demikian pula sebuah tindakan yang resikonya rendah belum tentu selamat. Contoh, resiko kecelakaan jalan kaki dengan naik sepeda motor, kita sudah tahu persis resikonya terjadinya kecelakaan itu tinggi sepeda motor. Tetapi apakah kalau kemudian kita naik sepeda motor itu pasti celaka? Tidak, karena itu adalah probabilitas. Jadi belum pasti terjadi kecelakaan walaupun resikonya tinggi. Demikian pula apabila kita jalan kaki, apakah pasti selamat? Belum tentu juga, walaupun resikonya terjadi kecelakaan pada orang berjalan kaki itu rendah, belum tentu selamat. Karena saudara itu jalan kaki terpeleset, jatuh terjengkang ke bawah, kepalanya jatuh duluan, wah, koma di rumah sakit. Itu jadi resiko itu adalah tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan. Resiko tinggi itu belum tentu terjadi kecelakaan sepanjang
kita mampu, sepanjang kita mampu mengantisipasi. Ini resikonya tinggi nih. Bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan? Maka bla 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 bla. Contoh, saudara, misalnya naik sepeda motor, resikonya tinggi. Supaya tidak terjadi kecelakaan yang parah, maka saudara harus pakai helm, pakai jaket, gitu ya. Kemudian taat aturan lalu lintas, ban kiri kanan dipastikan baik, maka kecelakaan pasti tidak terjadi. Resikonya tetap tinggi. Contoh lagi, saudara melakukan pekerjaan pengelasan, resiko mata terpapar sinar ultraviolet adalah tinggi. Sekarang bagaimana supaya mata saya selamat? Pakai kacamata yang mampu mengurangi intensitas sinar. Selesai. Jadi resiko tinggi bukan berarti pasti menimbulkan kecelakaan. Risiko tinggi itu adalah tingkat kemungkinan terjadinya kecelakaan, tapi belum tentu terjadi kecelakaan. Pada severity, tingkat keparahan itu sudah dibuat tabel. Secara sederhana sebenarnya ada yang kalau failure itu tidak menyebabkan efek sama sekali, itu berarti tidak ada efeknya. Kemudian efeknya rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Sebetulnya 5 ini sudah cukup, misalnya di angka 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Ada yang begitu. Tapi ada yang juga yang kemudian masih dibagi-bagi lagi. Misalnya tingkat keparahan yang diakibatkan oleh failure itu rendah, maka ternyata masih dibagi angka 2 dan 3. Kalau akibatnya itu kecil dan dapat segera diperbaiki, tidak mengakibatkan apa-apa, maka nilai tingkat keparahannya. Tapi rendah, tapi juga menyebabkan sedikit cacat, tapi dapat segera diperbaiki, maka nilainya 3. Kemudian yang moderat itu dibagi menjadi angka 4, 5, 6. Kalau menyebabkan cacat kecil, tetapi dapat segera diperbaiki, maka nilainya 4. Yang 5 ini tidak ada keterangan. Tapi kalau kemudian failure itu menyebabkan gangguan sedang, nilainya 5. Kalau failure-nya itu menyebabkan unjuk kerjanya turun, nilainya 7. Kalau menyebabkan gangguan berat, unit tidak bisa dioperasikan, maka angka sepertinya 8. Kalau kerusakan itu membahayakan mesin dan operator, itu bisa 9 dan 10. Kalau menyebabkan kematian itu 10. Apalagi kalau tiba-tiba gitu, tanpa peringatan sama sekali 10. Tapi kalau ada peringatan itu 10. Itu tingkat keparahan, skala tingkat keparahan. Kemudian ada skala tingkat kejadian. Sering tidaknya terjadi. Ini kalau tidak pernah terjadi kegagalan 1, kalau selalu muncul kegagalan 10 dan 9. Kalau aus itu apa-apa? Aus itu tetap terjadi kegagalan walaupun proses terkendali dengan baik. Aus itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini bisa kalau ausnya lama gitu ya, oke lah nilainya 5. Tapi kalau keausannya itu kuat, itu ya 8 tingkat. Kemudian ada lagi deteksi. Artinya tingkat ketersediaan instrumen yang mampu mengenali terjadinya kerusakan. Instrumen ini tidak harus sebuah instrumen elektronik. Bisa saja instrumen itu adalah panca indera. Misalnya, kalau ada sebuah kerangka yang kena korosi, maka kita bisa tahu berdasarkan visual, terjadi korosi. Tersedia
peralatan yang mampu mendeteksi failure. Mata itu mampu. Atau dengan pendengaran. Kalau misalnya gear dan chain itu aus, dari suaranya kita bisa tahu. Tersedia peralatan yang mampu mendeteksi. Tapi kalau tidak ada peralatan sama sekali yang mendeteksi failure, maka tingkat apa itu angkanya adalah 10. Jadi 10 tidak tersedia peralatan. Jadi kerusakan itu tahu-tahu rusak. Berarti tidak ada peralatan yang mendeteksi, itu angkanya 10. Kita langsung contoh saja. Contoh itu pasti gampang ya. Ini misalnya sepeda ondel. Di sepeda ondel gambarnya bla 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 bla. Kemudian kita hitung elemennya rantai. Rantai itu failure-nya aus, mengakibatkan kendor dan gangguan sedang. Ya masih bisa dikendarai, gangguan sedang. Tingkat keparahannya 6. Mengapa aus? Lupa pelumasan. Wah, ini. Dan itu sering terjadi. Ya, wilayah 7. Bagaimana kita tahu bahwa itu aus sehingga kendor? Nah, itu visual aja, mata telanjang. Artinya mata kita bisa mampu. Berarti ada peralatan yang mampu dan lumayan, nilainya 3. Berarti resiko terjadinya aus yang mengakibatkan kendor karena lupa melakukan pelumasan, resikonya 126. 6 kali 7 kali 3. Tetapi apakah penyebab daripada aus itu hanya karena pelumasan? Ya tidak. Kalau dari fishbone diagram kita bisa mengulik banyak sekali penyebabnya. Saya tulis saja gear depan dan gear belakang tidak lurus, sehingga menyebabkan aus. Apakah sering terjadi? Tidak sering, karena pendetalannya sangat bagus. Cuma memang makin lama bisa tidak lurus, tapi tidak sering. Oke, occurrence-nya 3, resiko occurrence. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu lurus atau tidak? Mengukur kelurusannya dengan menggaris baja. Tersedia peralatan yang mampu mendeteksi failure, tapi kita harus ada orang yang melakukan itu. Jadi tidak lumayan nih, ada peralatan tapi peralatannya nggak bisa ngomong, harus oleh orang yang menggunakan itu. Oke, detection-nya 6. Jadi resikonya aus karena gear depan dan belakang tidak lurus itu adalah 6 kali 3 kali 6 atau 108. Berarti resiko si rantai itu kendor akibat lupa pelumasan dan kedua gear tidak lurus, resikonya tinggi akibat lupa pelumasan. Dengan resikonya lebih tinggi berarti harus lebih diperhatikan. Oh enggak gitu Pak, aku juga sering pelumasi juga sering nyetar. Jangan-jangan aus itu karena materialnya KW3. Jadi beli di toko rompeng, yang beli yang palsu, tidak sesuai orisinilnya KW3. Tapi apakah kalau kamu membeli itu mesti yang KW3? Ya enggak, jarang. Bahkan jarang sekali saya lakukan. Berarti tingkat kejadian memasang rantai KW3 itu sangat kecil. Saya beri nilai 2. Terus apakah ada peralatan yang mampu memeriksa kualitas dari material elemen? Apakah saudara tahu, oh ini KW1, KW3? Kadang-kadang kita juga nggak tahu. Sehingga tidak tersedia peralatan sama sekali yang mendeteksi terjadinya failure. Berarti untuk D angkanya 10. Maka risiko rantai aus karena materialnya KW3 itu 6 kali 2 kali 10, 120. Contoh lagi, ini sepeda ondel lagi, ban meletus. Ban meletus akibatnya gangguan gerak.
Berarti parahnya 8. Mengapa? Karena penipisan bantuan. Nah, penipisan itu tetap terjadi. Maka nilainya 6. Bagaimana saudara tahu terjadi penipisan? Visual dengan mata telanjang. Kemampuannya 3. Berarti risiko ban meletus karena terjadinya penipisan batuan itu adalah 8 kali 6 kali 3 144. Tetapi ban meletus tidak hanya karena penipisan, karena tekanan udara ban dalam terlalu tinggi. Tapi apakah itu sering terjadi? Ya, sering. Karena yang pompa kemempeng. Oke, nilainya 7. Bagaimana saudara tahu bahwa ban terlalu atas? Alat ukurnya mampu mendeteksi, tapi kan harus dihukumkan. Oke, nilainya 6. Berarti ban meletus karena tekanan udara ban terlalu tinggi, resikonya adalah 8 kali 7 kali 6, 336. Jadi resiko ban meletus karena tekanan ban yang tinggi itu resikonya lebih tinggi dibanding karena penipisan. Nah, contoh selanjutnya saudara baca sendiri. Ini juga sama polanya. Dan kemudian ini ada tugas 1, tugas 2 ya. Buatlah dashboard diagram. Harus ada gambarnya. Kemudian pilih 2 buah failure, kemudian buatlah diagram Y. Kemudian hitunglah risiko terjadinya failure pada komponen sepeda order minimal 10 komponen. Minimal. Sebagaimana biasa, tolong di sini sudah ada aturannya, tapi jawaban saudara dikirim via email, bukan via WA group, via email. Dan paling lambat hari Jumat tanggal 19 Maret jam 12 malam. Tidak ada kata terlambat. Ini harus di-scan pada PDF. Nama file saudara lihat harus persis seperti ini. Kalau namanya tidak sama dengan ini, maka ditolak. Ini sekaligus latihan untuk mengumpulkan UTS. Jadi kalau namanya tidak sama, nama file tidak sama dengan yang diinstruksikan, maka ditolak, dianggap tidak mengumpulkan tugas. Jadi demikian kita akhiri kuliah ini dengan tugas. Saya tunggu tugasnya, maka saudara bisa menunjukkan besok hari Jumat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan selamat berkarya untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Saya Pak.